Forward Industry mengakumulasi sebanyak 247.051 Solana melalui bursa Coinbase Prime. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 30 Januari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Raksasa investasi asal Jepang, Metaplanet, kembali membuat gebrakan di pasar kripto global. Metaplanet yang kerap dijuluki sebagai mikrostrateginya Asia ini mengumumkan rencana strategis penggalangan dana hingga 21 miliar yen atau setara dengan 137 juta dolar. Langkah ini diambil untuk memperkuat cadangan Bitcoin mereka sekaligus menyehatkan neraca keuangan perusahaan. Dalam pengumuman resminya, Metaplanet berencana menerbitkan saham baru melalui skema Stock Acquisition Rights, hak memesan efek terlebih dahulu kepada pihak ketiga dengan target dana yang dihimpun mencapai 21 miliar yen. Manajemen Metaplanet menegaskan bahwa dana segar akan dialokasikan untuk aset digital, yaitu Bitcoin, serta mendukung restrukturisasi finansial guna menangani kewajiban utang sebesar 280 juta dolar. Sekitar 5,2 miliar yen dari total penggalangan akan dialokasikan khusus untuk pelunasan sebagian utang perusahaan guna untuk mengurangi beban bunga di tengah kondisi ekonomi Jepang yang menantang. Sementara itu, sisa dana mayoritas akan digunakan untuk satu tujuan utama yang menjadi ciri khas perusahaan, yaitu melakukan akumulasi Bitcoin secara agresif. Keputusan Metaplanet untuk terus menambah porsi Bitcoin dalam neraca keuangannya bukanlah tanpa alasan. Di tengah pelemahan mata uang yen yang berkepanjangan, perusahaan melihat Bitcoin sebagai aset pelindung nilai hedge yang paling efektif. Metaplanet saat ini tercatat memegang 35.102 Bitcoin, menempatkan mereka di jajaran elit perusahaan publik pemegang Bitcoin terbesar di dunia bersama MicroStrategy dan Marathon Digital. Aksi korporasi terbaru ini akan mendongkrak kepemilikan Bitcoin mereka secara signifikan, sekaligus meningkatkan kepercayaan investor terhadap komitmen jangka panjang perusahaan pada aset digital. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. El Salvador menambah cadangan emas senilai 50 juta dolar dan DCA 1 Bitcoin setiap hari. Untuk detailnya kalian bisa membaca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Bitmain kembali mengalokasikan 461.568 Ethereum ke dalam mekanisme Proof of Stake. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja mengecek di bawah sini ya. Ya oke, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Uni Emirat Arab kembali mengukuhkan posisinya sebagai pusat inovasi keuangan global. Dalam langkah yang mengejutkan industri kripto, Bank Sentral UEA secara resmi memberikan persetujuan untuk penerbitan stablecoin yang dipatok ke dolar Amerika Serikat di bawah kerangka regulasi nasional mereka. Keputusan ini menandai babak baru dalam adopsi aset digital di Timur Tengah yang selama ini didominasi oleh aturan ketat terkait mata uang asing. Stablecoin yang menjadi sorotan utama ini bernama USDU, diterbitkan oleh perusahaan aset digital yang berbasis di Abu Dhabi Universal Digital. Berbeda dengan stablecoin lainnya yang beroperasi di zona bebas keuangan, USDU mencetak sejarah sebagai token pembayaran asing pertama yang terdaftar secara resmi di bawah Payment Token Service Regulation (PTSR). Sebagaimana melalui laporan yang ada, persetujuan dari Bank Sentral memungkinkan USDU digunakan secara sah untuk penyelesaian transaksi aset digital di seluruh yurisdiksi negara tersebut. Langkah ini dianggap revolusioner karena sebelumnya regulator cenderung memprioritaskan stablecoin berbasis dirham AED untuk menjaga kedaulatan moneter. Keunggulan utama USDU terletak pada struktur keamanannya yang transparan. Setiap token dijamin sepenuhnya 1:1 oleh cadangan dolar Amerika Serikat yang disimpan di bank Tier 1 lokal termasuk Emirates NBD dan AI Maria Community Bank.
Kolaborasi dengan perbankan lokal ini memberikan standar tingkat institusi bagi para pengguna. Hal ini membedakan USDU dari stablecoin global lainnya yang seringkali menghadapi skeptisisme terkait lokasi dan audit cadangan dana. Dengan struktur ini menjadi sinyal bahwa Bank Sentral UEA tidak hanya ingin menjadi konsumen teknologi, tetapi juga penyedia infrastruktur keuangan masa depan yang aman. Langkah Bank Sentral UEA diprediksi akan memicu efek domino positif. Dengan adanya jalur penyelesaian transaksi berbasis dolar yang diregulasi Bank Sentral, hambatan masuk bagi investor institusi global ke pasar UEA akan semakin rendah. Strategi yang semakin mempertegas bahwa UEA untuk tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga penyedia infrastruktur keuangan masa depan yang aman dan terpercaya. Persetujuan ini sekaligus menantang dominasi stablecoin global seperti USDT dan USDC di kawasan tersebut, menawarkan alternatif yang sepenuhnya patuh regulasi dan aman bagi ekosistem keuangan terdesentralisasi atau biasa disebut dengan DeFi. Ya, untuk detailnya kalian bisa baca sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Forward Industry mengakumulasi sebanyak 247.051 Solana melalui bursa Coinbase Prime. Untuk detailnya kalian bisa langsung saja mengecek sendiri di sini ya. Oke, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 225.503 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 1 miliar dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Bybit, Binance, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa, saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk trading di market futures. Hari ini adalah untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Tapi jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari fundamental dari setiap aset kripto yang ada sebelum kalian memasukinya. Kalau kalian tidak mengerti fundamental dari aset tersebut, lebih baik kalian jangan masuk. Namun jika kalian ingin berinvestasi di kripto dan kalian bingung, mungkin tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ ada link ebook saya, di mana kalian bisa mengakses ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik, di mana aset ini sudah saya riset secara mandiri, dan ketika kalian melihat aset tersebut, maka kalian bisa berinvestasi di dalamnya. Dan kalian bisa juga bertanya kepada saya setelah kalian membuka ebook saya yang ada di sana ya. Oke, kemudian kita lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 30 Januari 2026. Seperti yang kalian lihat di sini, Bitcoin kembali mengalami koreksi dalam 24 jam terakhir. Kalau kalian lihat, Bitcoin mengalami koreksi yang cukup signifikan ya, yakni sebesar 5,3%. Kalau dalam 7 hari terakhir kalian melihat, Bitcoin terhitung mengalami penurunan. Dalam 30 hari terakhir, Bitcoin terhitung mengalami penurunan. Dan kalau kalian lihat dalam 90 hari terakhir, Bitcoin masih cenderung mengalami penurunan. Kalau kalian lihat dalam kurun waktu 1 tahun, Bitcoin masih terhitung mengalami penurunan ya. Oke. Dan kita lihat aset kripto yang lain selain Bitcoin di sini juga mengalami koreksi, seperti BNB, XRP, Solana, TRX, Dogecoin, Cardano, dan masih banyak aset kripto yang lain juga mengalami hal yang sama, sekalipun tidak menyentuh harganya di tahun 2022 ya, namun tetap mengalami koreksi. Ya, kalau kalian juga melihat berita terbaru, saham juga mengalami hal yang sama ya. Ya, inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 30 Januari 2026. Kebanyakan aset-aset yang sedang turun saat ini adalah aset-aset yang selain emas ya. Emas saat ini tengah mengalami kenaikan, sehingga banyak aset lain selain emas yang mengalami penurunan. Oke.
Ya mungkin itu saja video kali ini ya. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka bisa kalian share. Dan jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa langsung bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.